Halo guys, balik lagi di Kacamata Film. Kali ini saya akan merangkum atau mereview film Toy Story 3, yang dimana film ini adalah film lanjutan dari Toy Story 1 dan Toy Story 2, yang dimana kali ini Woody dan teman-temannya harus segera mencari majikan baru dikarenakan Andy yang sudah tumbuh dewasa dan akan masuk dunia kuliah. So, daripada kebanyakan spoiler di awal, langsung saja masuk ke alur filmnya. Kita akan diawali dengan memperlihatkan sebuah kereta yang sedang dirampok oleh seseorang yang bernama Mr. Potato Head, dan di sini kita juga diperkenalkan dengan seorang koboi yang bernama Woody yang ingin menangkap Mr. Potato Head. Namun apesnya di sini ternyata Mr. Potato Head tidak sendirian merampok, melainkan dengan sang istri yang bernama Miss Potato Head. Dan di sini Miss Potato Head pun langsung menyerang Woody yang membuat Woody terjatuh dari kereta. Namun untungnya di sini Woody dibantu oleh rekannya yaitu Jessie yang sedang menunggangi kuda kesayangannya yaitu Bullseye. Dan terlihat di sini Mr. Potato Head pun langsung meledakkan rel kereta api yang melintas di atas jurang, dan di sini Woody pun menyuruh Bullseye agar lebih cepat mengejar kereta itu agar dirinya bisa menghentikan kereta tersebut. Namun sayangnya di sini Woody tidak bisa menghentikan kereta itu, dan kereta itu pun langsung meluncur masuk ke dalam jurang, dan untungnya di sini Woody bisa diselamatkan oleh Buzz Lightyear. Sementara itu terlihat di sini keluarga Potato Head yang begitu senang dikarenakan mereka mendapatkan banyak sekali harta jarahannya, dan tak lama terlihat di sini datanglah Buzz Lightyear yang langsung membelah mobil keluarga Potato Head yang membuat keluarga Potato Head pun langsung terpojok. Dan di sini Mr. Potato Head pun langsung memanggil anjing kesayangannya yaitu Slinky, yang dimana Slinky bisa melindungi mereka menggunakan aliran listrik. Di sini Woody yang tidak ingin kalah, ia pun langsung memanggil hewan peliharaannya yaitu dinosaurus yang bernama Rex, yang dimana di sini Rex bisa memakan mereka semua. Tak lama terlihat di sini ada sebuah pesawat yang dimana pesawat itu berasal dari tim yang jahat yaitu yang bernama Dr. Porcok. Di sini Dr. Porcok pun langsung menjatuhkan sebuah drum yang isinya ribuan kera, dan terlihat di sini Woody, Buzz dan juga Jessie pun langsung pergi agar mereka tidak diserang oleh ribuan kera tersebut. Ternyata adegan yang kita lihat adalah adegan yang dimana ada seorang bocah yang sedang memainkan mainannya yang bernama Andy, dan terlihat juga di sini Andy sedang direkam oleh ibunya yang sedang memainkan mainannya, dan terlihat di sini di dalam rekaman itu Andy sangat menyayangi semua mainan yang ia miliki. Lalu scene pun beralih kepada para mainan yang sedang memiliki sebuah rencana. Dan ternyata di sini para mainan itu merencanakan ingin memanggil Andy dikarenakan di sini Andy yang sudah tumbuh dewasa dan sudah tidak bermain mainan lagi. Dan di sini Woody pun langsung mengumpulkan seluruh mainan yang ada dan mengatakan kalau dirinya ingin menyerah melakukan misi ini lagi dikarenakan Andy yang sebentar lagi akan berangkat masuk kuliah. Di sini Buzz pun menyuruh semua para mainan untuk menyimpan atau mencari suku cadang atau baterai dikarenakan kemungkinan besar mereka akan disimpan di atas loteng. Games up there and books. Di sini Woody pun langsung melihat foto kenangan mereka yang masih bersama Andy, dan tak lama terlihat di sini Andy masuk ke dalam kamarnya, dan terlihat juga di sini Molly sang adik yang meminta warisan kepada Andy layaknya adik perempuan pada umumnya. I have your computer? No, get it, Molly. Tak lama di sini ibunya pun masuk ke kamar Andy dan mengatakan kepada Andy kalau dirinya harus bersiap-siap untuk merapikan barang-barangnya, apa saja yang akan dibawa ke kampus dan apa saja yang akan dimasukkan ke dalam loteng. Di sini ibunya pun melihat mainan-mainan Andy yang waktu dulu, dan di sini ibunya pun menyarankan kepada Andy untuk menjualnya atau
membagikannya ke panti asuhan. Di sini Andy pun langsung memasukkan para mainannya ke dalam kantong kresek, dan di saat Andy memegang Buzz dan juga Woody, di sini Andy pun memasukkan Buzz ke dalam kantong kresek dan ingin membawa Woody pergi ke kampusnya. Dan di sini para mainan itu pun mengira kalau mereka akan dibuang oleh Andy, dan ternyata di sini Andy hanya ingin menyimpan mereka semua ke atas loteng. Dan di saat Andy ingin memasukkan para mainan itu ke atas loteng, di sini Andy melihat kalau Molly kesusahan bawa barangnya, dan di sini Andy pun membantu adiknya tersebut yang membuat Andy menjatuhkan kantong kresek yang isinya para mainan tersebut. Tak lama terlihat di sini ibunya Andy pun tersandung oleh kantong kresek itu, dan di sini ibunya Andy pun mengira kalau itu adalah sampah, dan ia pun langsung membawa kantong kresek itu turun. Di sini Woody yang melihat kalau itu bukan sampah, ia pun cukup panik, dan di sini Woody pun langsung turun sambil membawa gunting untuk menyelamatkan para teman-temannya. Sementara itu terlihat di sini para mainan yang mencoba untuk merobek kantong plastik tersebut menggunakan buntutnya Rex. Dan sesampainya Woody di bawah, di sini ia pun langsung merobek satu persatu kantong kresek tersebut, dan alangkah mengejutkannya di sini Woody pun tidak menemukan teman-temannya yang ada di dalam kantong kresek tersebut. Dan di sini Woody pun melihat kalau teman-temannya sudah keluar dari kresek sampah tersebut dan menuju ke garasinya Andy menggunakan sebuah baskom. Dan di sini para mainan itu pun terkejut melihat kalau Andy akan membuang mereka semua, sampai-sampai Buzz Lightyear pun begitu merasa keheranan tentang perilakunya Andy. Dan tak lama di sini Jessie pun melihat ada sebuah kardus yang bertuliskan sebuah Sunny Set, dan di sini para mainan itu pun langsung masuk ke dalam kardus tersebut. Lalu di sini terlihat Woody yang mencoba untuk masuk ke dalam garasinya Andy, dan di sini Woody pun melihat para mainan itu yang masuk ke sebuah kotak yang akan disumbangkan. Di sini Woody pun mencoba untuk menjelaskan kepada para mainan itu kalau sebenarnya Andy ingin menyimpan mereka semua di atas loteng. Namun di sini para mainan itu pun tidak mempercayai omongannya Woody, dan tak lama di sini ibunya Andy pun langsung menutup pintu bagasi mobil tersebut dan langsung mengantarkan kotak itu ke tempat penampungan anak, yaitu Sunny Set. Dan sementara itu terlihat di sini ada salah satu mainan, yaitu Barbie yang cukup sedih dikarenakan dirinya yang dibuang oleh sang pemilik, yaitu Molly. Dan tak lama di sini Woody pun langsung menyuruh semua para mainan untuk segera keluar dari kotak tersebut. Namun di sini Mr. Potato Head pun mengatakan kalau Andy tidak menginginkan mereka lagi. Namun di sini Woody meyakinkan mereka kalau Andy hanya ingin menyimpan mereka di atas loteng. Namun terlihat juga di sini Jessie yang tidak mempercayai hal itu, sampai-sampai mereka berdua pun debat yang dipisahkan oleh Buzz Lightyear. Dan singkatnya di sini ibunya Andy pun tiba di tempat penitipan anak, yaitu Sunny Set, dan di sini ibunya Andy pun langsung membawa kotak itu masuk ke dalam ruangan tunggu. Dan di sini ibunya Andy pun bertemu dengan sesosok gadis kecil yang bernama Bonnie yang sedang memainkan boneka monyetnya. Di sini ibunya Bonnie pun langsung membawa para mainan itu masuk ke dalam sebuah ruangan, dan terlihat di sini para mainan itu yang melihat kalau banyak sekali anak kecil yang sedang memainkan mainan. Dan tak lama di sini bel istirahat pun berbunyi, dan terlihat di sini para anak kecil itu pun langsung keluar. Dan terlihat juga di sini Rex yang tidak sabar ingin segera keluar, ia pun langsung maju ke depan yang membuat kotak itu terjatuh dan membuat mereka semua keluar dari kotak tersebut. Dan terlihat di sini Woody dan juga teman-temannya disambut sangat baik oleh para mainan yang ada di Sunny Set. Dan tak lama terlihat di sini ada sosok mainan beruang berwarna pink yang bernama Lotso, di mana di sini Lotso adalah pemimpin para mainan yang ada di Sunny Set tersebut. Di sini Lotso pun langsung menjelaskan tentang para mainan yang akan dimainkan oleh para anak kecil setiap saat dan setiap generasi yang akan berubah. Di sini
Latso pun memanggil satu mainan Barbie laki-laki yang bernama Ken untuk mengantarkan mainan barunya ke tempat mereka. Dan di sini Ken melihat ada Barbie perempuan. Ternyata di sini mereka berdua langsung jatuh cinta di pandangan pertama. I'm Ken. Barbie. Di sini Latso dan Ken pun menjelaskan tentang keadaan Sunnyset kepada para mainan yang baru datang. Ternyata di sini Sunnyset begitu sangat lengkap, yang dimana di saat para mainan sudah lelah dimainkan oleh anak-anak, di sini para mainan pun bisa beristirahat atau berpijat di sebuah tempat. I repair spa, puff, and leg the bell. Dan singkatnya di sini Latso pun tiba di tempat di mana Bas dan kawan-kawan akan ditempatkan, yaitu di kelas kepompong. Dan di sini Woody pun lagi dan lagi menginginkan para mainan itu untuk kembali lagi kepada Andy. Di sini para mainan itu pun malah menyuruh Woody untuk tinggal di tempat itu bersama mereka. Namun di sini Woody yang tetap ingin kembali lagi kepada Andy, dan akhirnya di sini Woody pun mau tidak mau harus meninggalkan teman-temannya dan kembali lagi kepada Andy dengan seorang diri. Ini Woody berniat ingin keluar dari tempat itu melewati sebuah jendela yang ada di toilet, dan di saat Woody akan keluar dari toilet tersebut, di sini ia hampir saja ketahuan oleh sang OB. Ya, untungnya di sini sang OB yang sudah tua, ia pun tidak menyadari kalau ada Woody di tempat tersebut. Sesampainya Woody di atap, di sini ia pun hampir saja terjatuh, dan terlihat di sini ternyata Sunnyset yang begitu besar. Dan di sini Woody pun tidak sengaja melihat ada sebuah layangan, dan ia pun menggunakan layangan itu untuk dirinya terbang melewati Sunnyset. Di saat Woody sudah keluar dari Sunnyset, di sini sayangnya angin tidak berpihak kepada Woody dan membuat dirinya terbang lagi ke atas. Dan terlihat di sini Woody yang begitu ketakutan, dan terlihat juga apesnya di sini layangan itu malah patah yang membuat Woody terjatuh dan tersangkut di sebuah pohon yang ditemukan oleh Bonnie. Di sini Bonnie pun langsung mengambil Woody dan langsung memasukkannya ke dalam tas untuk dirinya bawa pulang. Dan sementara itu terlihat di sini Bas dan para mainan yang tidak sabar ingin segera dimainkan oleh para anak kecil tersebut. Namun di sini Bas melihat mainan-mainan yang ada di tempat itu malah bersembunyi seperti sedang ketakutan. Dan benar saja terlihat di sini ternyata para bocil itu memainkan mainan dengan sangat-sangat brutal. Lalu scene pun berpindah kepada Woody. Terlihat di sini Woody sedang diajak main oleh Bonnie dan juga dengan para mainan yang Bonnie miliki. Scene pun berpindah ke Sunnyset. Terlihat di sini para mainan yang kesakitan dikarenakan para bocil yang bermain sangat-sangat barbar. Dan di sini Bas pun berniat ingin mengadu kepada Latso untuk memindahkan mereka semua ke kelas kupu-kupu, yang dimana anaknya agak sedikit dewasa dan bisa bermain mainan. Namun di sini terlihat pintu dan juga jendelanya sudah terkunci, dan di sini Bas pun berniat ingin keluar melewati sebuah ventilasi udara. Dan sesampainya Bas di luar, di sini Bas pun melihat ada dua mainan yang lain, dan di sini Bas pun memutuskan untuk mengikuti kedua mainan tersebut. Dan ternyata di sini kedua mainan itu akan melakukan sebuah permainan judi. Di saat Bas akan kembali lagi, di sini apesnya Bas malah tertangkap oleh tangan kanannya Latso, yaitu Big Baby. Dan di sini Big Baby pun langsung melemparkan Bas ke meja judi, dan langsung di sini Bas pun langsung dibawa ke perpustakaan oleh para mainan yang sedang melakukan judi tersebut. Lalu scene pun berpindah kepada Bonnie yang sedang tertidur, dan terlihat di sini Woody yang mencoba untuk mengendap-endap, dan di sini ia pun mencoba untuk melihat alamat rumahnya Bonnie yang ada di tasnya Bonnie. 1225 Sycamore.
Oops. Tak lama di sini Woody pun dikagetkan oleh para mainannya Bonnie yang memanggil dirinya. Di sini Woody pun mengatakan kalau dirinya harus segera pergi dari rumahnya Bonnie, dan di sini para mainan Bonnie itu pun begitu keheranan dikarenakan awalnya Woody sangat menyukai dengan bermain dengan Bonnie. Namun di sini Woody mengatakan kalau dirinya harus segera pergi dari tempat itu untuk kembali lagi ke majikannya yaitu Andy. Dan sementara itu terlihat di sini Buzz yang sudah diikat di dalam perpustakaan, ia pun menginginkan bertemu dengan Lotso, dan tak lama di sini Lotso pun datang ke tempat tersebut. Di sini Lotso yang begitu terkejut melihat ada mainan yang sedang diikat. Di sini Lotso pun langsung melepaskan ikatan Buzz tersebut. Di sini Buzz pun langsung menyampaikan keinginannya kepada Lotso untuk pindah kelas dari kelas kepompong ke kelas kupu-kupu. Di sini Lotso pun langsung mersetujui permintaan Buzz tersebut. Namun di sini Lotso pun mengatakan kalau Buzz harus meninggalkan mainan-mainan yang bersama dirinya, dan di sini Buzz pun mengatakan kalau dirinya tidak bisa meninggalkan teman-temannya dikarenakan teman-temannya sudah seperti keluarga sendiri. Alangkah mengejutkannya di sini Lotso pun langsung menyuruh Big Baby untuk menangkap Buzz dan untuk mengembalikan Buzz duduk ke tempat semula. Dan di sini Lotso pun langsung mengambil buku tentang panduan untuk Buzz Lightyear dikarenakan Lotso akan menggunakan Buzz Lightyear untuk sesuatu. Sementara itu terlihat di sini para mainan yang sedang menunggu Buzz, mereka pun terkejut mendengar ada sebuah suara dari lorong. Di sini Miss Potato Head pun mencoba untuk melihat ke lorong tersebut, namun di sini ia malah melihat bayangannya Andy, dan di sini ia pun melihat Andy yang ada di rumah dikarenakan matanya tertinggal di rumahnya Andy. Di sini Miss Potato Head pun mengatakan kalau sebenarnya Andy menginginkan mereka semua tinggal di atas loteng. For us. Andy's looking for us? Tak lama di sini Lotso pun datang ke ruangan tersebut. Di sini para mainan pun menginginkan untuk segera pergi dari tempat tersebut. Namun di sini Lotso malah melarang mereka semua untuk pergi dari tempat tersebut. Di sini Jessie tidak memperdulikan perkataannya Lotso, dan di sini ia pun ingin pergi begitu saja. Namun terlihat di sini Jessie yang bertemu dengan Buzz. Namun terlihat di sini ternyata Lotso sudah merubah Buzz kembali ke bentuk Space Ranger, dan di sini Buzz pun langsung menangkap teman-temannya, dan di sini Buzz pun mengira kalau teman-temannya adalah anak buahnya Zer. Disabled, Commander Lotso. Silence, minions of Zurg. You're Terlihat di sini Buzz dan anak buahnya Lotso pun langsung memasukkan semua mainan ke dalam kurungan kecuali Mr. Potato Head dikarenakan Mr. Potato Head yang kebanyakan omong, dan ternyata di sini Mr. Potato Head dimasukkan ke sebuah kotak pasir. Mrs. Roll Call spends the night. Prison. Lalu di sini terlihat Barbie yang menyaksikan teman-temannya dikurung, dan di sini ia pun memilih untuk masuk ke dalam kurungan itu bersama teman-temannya dan memutuskan Ken. Lightyear. Scene pun berpindah kepada Woody yang sedang mencari alamat rumahnya Andy di komputer. Akhirnya di sini alamat rumah Andy pun ketemu yang bertepatan ada di ujung jalan. Di sini Woody yang mengetahui hal itu, ia pun cukup senang melihat jaraknya yang tidak cukup jauh. Di saat Woody akan pergi dari rumahnya Bonnie, di sini ia pun menitipkan salam ke teman-temannya apabila para mainan Bonnie pergi ke Sunnyside. Namun di sini para mainan Bonnie cukup terkejut mendengar perkataan Sunnyside dari Woody dan melihat Woody bisa lolos begitu saja dari Sunnyside. Di sini salah satu mainan Bonnie pun mengatakan kalau Sunnyside adalah penjara bagi para mainan. Lihat di sini ada mainan yang mirip sekali dengan Joker dan mengatakan kalau dulunya dirinya Lotso dan juga Big Baby adalah mainan yang dimiliki oleh satu majikan yang bernama Daisy. Namun dikarenakan suatu hari Daisy meninggalkan mereka bertiga di pinggir jalan. Di sini Lotso pun tidak ingin menyerah, ia pun berjalan untuk kembali lagi ke rumahnya Daisy, dan akhirnya di sini Lotso pun tiba di rumahnya Daisy. Namun sayangnya di sini Lotso melihat kalau Daisy sudah memiliki boneka yang baru untuk menggantikan dirinya, dan akhirnya di sini Lotso, Big Baby dan juga boneka yang mirip Joker itu pun pergi dan tiba di Sunnyside. Di sini Lotso pun langsung merubah sistem yang ada di Sunnyside tersebut.
tersebut. Dan setelah Woody mendengarkan cerita tersebut di sini, ia pun cukup kebingungan dikarenakan teman-temannya yang masih ada di Sunnyside. Dan keesokan harinya, di saat Bonnie kembali lagi ke Sunnyside, ternyata di sini Woody telah bersembunyi di dalam tasnya Bonnie untuk melihat keadaan teman-temannya yang berada di Sunnyside. Alangkah mengejutkannya di sini Woody pun melihat teman-temannya diperlakukan sangat-sangat kasar oleh para bocil-bocil yang ada di ruangan tersebut. Dan tak lama di sini Woody pun dihampiri oleh mainan telepon, dan di sini mainan telepon itu pun mengatakan kalau dirinya ingin keluar dari Sunnyside, Woody harus menghindari para penjaga dan juga harus melumpuhkan monyet yang ada di dalam ruangan CCTV. Patrolling all night long. Playground. Yeah. He's the eye in the sky. He sees everything. Dan tak lama di sini bel istirahat pun berbunyi. Di sini Woody pun memanggil teman-temannya masuk ke sebuah ruangan, dan terlihat di sini teman-temannya yang begitu senang bisa bertemu kembali dengan Woody. Di sini Woody pun langsung merencanakan untuk dirinya dan juga teman-temannya agar bisa kabur dari Sunnyside. Malam harinya terlihat di sini di saat Ken, Buzz dan juga Big Baby sedang mengabsen para mainan tahanan tersebut. Terlihat di sini Potato Head yang ingin keluar melewati sebuah pintu, dan alhasil di sini Buzz, Ken dan juga Big Baby pun mengejar Potato Head. Ternyata itu hanyalah sebuah pengalihan untuk sang monyet yang sedang memperhatikan CCTV, dan terlihat di sini Slinky yang mencoba untuk keluar diam-diam dari tahanannya. Sementara itu terlihat di sini sang monyet yang sedang memperhatikan CCTV yang sangat begitu fokus, dan terlihat juga di sini Woody dan Slinky yang mencoba untuk melumpuhkan sang monyet tersebut. Dan sementara itu terlihat di sini Ken malah membawa Barbie kembali ke rumahnya, dan terlihat di sini Barbie yang begitu sangat senang dikarenakan Ken yang memiliki banyak sekali pakaian yang branded di tempat tersebut. Di sini Barbie pun meminta kepada Ken untuk dirinya memperagakan pakaian itu satu persatu. Sementara itu terlihat di sini Woody dan juga Slinky yang sudah berhasil mengamankan sang monyet CCTV tersebut, dan terlihat di sini Woody langsung mencari kunci agar bisa membuka pintu atau jendela di ruangan tersebut, dan di sini Slinky pun langsung memberikan kode kepada Jesse, dan di sini Jesse pun langsung memberikan kode kepada Rex dan juga celengan babi, dan terlihat di sini Rex dan celengan babi itu pun mulai berantem yang membuat Buzz Lightyear langsung menghadap mereka berdua. Di saat Buzz sedang memisahkan pertarungan Rex dan juga celengan babi itu, terlihat di sini Jesse yang sudah siap dengan sebuah baskom untuk mengurung Buzz Lightyear. Dan di sini Woody dan Slinky pun langsung memberikan kunci itu kepada Jesse, dan terlihat di sini Mr. Potato Head pun langsung memberikan kode, dan di sini Miss Potato Head pun langsung membuka pintu yang ada di ruangan tersebut, dan terlihat di sini Jesse, Miss Potato Head dan juga ketiga alien mencoba untuk keluar. Dan sementara itu terlihat di sini Barbie yang sedang merobek-robek bajunya Ken agar Ken buka mulut tentang perbaikan Buzz supaya Buzz bisa kembali semula. Dan akhirnya di sini Ken pun buka mulut tentang Latso yang merubah Buzz ke mode demo, dan di sini Barbie pun langsung menyamar sebagai Ken untuk mengambil buku tentang Buzz yang bisa dikembalikan ke bentuk normal, dan di sini Barbie pun langsung mengambil buku itu dan langsung memberikannya kepada Woody. Dan sementara itu terlihat di sini Rex dan juga celengan babi yang sedang menjaga Buzz di dalam baskom. Namun di sini Rex yang malah mengendorkan kewaspadaannya yang membuat Buzz langsung bisa kabur dari baskom tersebut. Namun untungnya di sini Buzz bisa ditangkap kembali. Dan di sini Woody pun mencoba untuk mengembalikan Buzz, namun sayangnya di sini Buzz malah berubah menjadi berbahasa Spanyol. Espacial, me he despertado del extraño. Now what did you Dan do? di sini Woody pun mau tidak mau harus membawa Buzz yang masih berbahasa Spanyol, dan di saat Woody bertemu dengan Jesse terlihat di sini Buzz yang memiliki rasa cinta itu kepada Jesse. Dan di sini Buzz pun mencoba untuk merayu Jesse dengan bahasa Spanyolnya. Es cierto, yo nunca esta noche.
Dan terlihat di sini Woody dan yang lainnya mencoba untuk mengendap-endap untuk mendekati area pembuangan sampah. Dan tak lama terlihat di sini ada mobil penjaga yang melintasi daerah tersebut, dan di sini Woody dan Jesse mau tidak mau harus berpisah. Dan terlihat di sini Woody, Bullseye dan juga ketiga alien itu yang mencoba untuk memutar, dan di sini ia pun melihat kalau ada Big Baby yang sedang galau di bawah rembulan. Sementara itu terlihat di sini Buzz malah ingin mengajak Jesse berdansa. Dan tak lama di sini Woody pun tiba di tempat tersebut, dan terlihat di sini Woody mencoba untuk membuka tutup pembuangan sampah tersebut. Di sini Buzz pun mencoba untuk caper kepada Jesse dengan cara membuka tutup tempat sampah itu menggunakan cara akrobatiknya. Dan akhirnya pintu bak sampah itu pun terbuka. Di sini Woody yang akan turun duluan, dan terlihat di sini Woody pun yang akhirnya tiba di ujung. Ia pun mengatakan kepada teman-temannya agar turun satu persatu. Namun sayangnya di sini teman-temannya yang mendengar kalau mereka harus turun bebarengan. Thanks, Jess. Dan di sini Woody pun menyuruh Slinky untuk meraih ujung bak sampah tersebut, dan akhirnya di sini Slinky pun berhasil meraih ujung bak sampah tersebut. Dan alangkah mengejutkannya di sini Latso yang menemukan mereka semua, dan ternyata di sini mainan telepon itu telah dibungkam dan memberitahu rencananya Woody dan juga teman-temannya kepada antek-anteknya Latso. Dan di sini Latso pun mengatakan kalau majikan mereka lah yang membuang mereka sendiri ke tempat ini. Dan di sini Woody pun menyebutkan satu nama yaitu Daisy, dan di sini Woody pun mengatakan kalau dulunya Latso adalah mainan kesayangannya Daisy. Namun di sini Latso pun mencoba untuk membantah hal tersebut. Di sini Woody pun mengeluarkan sebuah kalung yang bertuliskan Daisy. Ternyata kalung itu adalah kalung yang dulunya dipakai oleh Big Baby. Di sini Latso pun mencoba untuk menghancurkan kalung tersebut, dan terlihat di sini Big Baby yang sudah cukup muak dengan Latso, ia pun langsung mengangkat Latso dan langsung memasukkannya ke dalam bak sampah. Terlihat di sini truk sampah yang hampir sebentar lagi mendekat. Di sini Woody dan yang lainnya pun harus segera mengamankan dirinya. Namun sayangnya terlihat di sini salah satu alien hijau itu pun malah tersangkut. Di sini Woody pun mau tidak mau harus membantu alien hijau tersebut. Di saat Woody telah berhasil menyelamatkan alien tersebut, di sini dirinya lah yang malah ditarik oleh Latso masuk ke dalam bak sampah tersebut. Dan terlihat di sini mainan-mainan yang lain pun langsung ikut nempel di bak sampah tersebut dan masuk ke dalam truk sampah tersebut untuk mencari Woody. Dan di saat para mainan telah ada di dalam truk sampah, di sini Woody pun menyuruh kepada seluruh mainan untuk segera mendekati bus yang sangat begitu terang. Di saat para mainan itu telah berkumpul di dekat bus, tak lama di sini truk sampah itu pun memasukkan sampahnya kembali. Dan di sini Woody pun menyuruh seluruh temannya untuk segera menjauhi area tersebut. Dan terlihat di sini Buzz yang panik melihat Jesse tidak ada di tempat tersebut. Ternyata di sini Jesse terjebak di sebuah tumpukan sampah. Di sini Buzz yang mengetahui hal itu, ia pun langsung mencoba untuk menyelamatkan Jesse. Di saat Buzz akan membawa Jesse ke tempat yang aman, di sini dirinya apes tertimpa oleh sebuah TV tabung. Terlihat di sini Woody dan yang lainnya pun mencoba untuk mengangkat TV tersebut, dan untungnya di sini Buzz masih bisa selamat dan dirinya pun bisa kembali lagi ke dirinya semula. Dan tak lama di sini mobil pembawa sampah itu pun tiba di TPU setempat, dan terlihat sini mobil pembawa sampah itu pun langsung membuang sampah-sampah yang ada di dalam mobil tersebut, termasuk Woody dan juga teman-temannya. Dan terlihat di sini ada 3 alien itu yang langsung mendekati sebuah pencapit sampah yang dikira oleh mereka adalah pencapit boneka. Namun apesnya di sini ketiga boneka alien itu pun malah terseret oleh sebuah doser.
Pasnya di sini Woody dan yang lainnya pun malah ikut-ikutan terseret oleh bulldozer yang ada di tempat tersebut, dan terlihat di sini Slinky yang tertarik oleh sebuah magnet. Di sini Woody dan yang lainnya pun mencoba untuk mengejar Slinky, dan di sini Woody pun terkejut ternyata di ujung lorong tersebut ada sebuah alat yang bisa merusak sebuah sampah. Di sini Woody pun menyuruh ke seluruh temannya untuk segera berpegangan ke sebuah alat yang memiliki besi agar mereka bisa selamat dari mesin perusak sampah tersebut. Dan di sini Woody pun melihat kalau Latso yang masih terjebak di bawah. Di sini Woody yang memiliki jiwa yang sangat baik hati, ia pun memutuskan untuk turun lagi dan ingin membantu Latso agar terlepas dari mesin perusak sampah tersebut. Akhirnya di sini Woody pun berhasil menyelamatkan Latso, dan di sini Woody pun terkejut melihat teman-temannya yang sudah tidak ada di tempatnya. Ternyata di sini teman-temannya ada di bawah, dan tak lama di sini Rex pun mengatakan kalau dirinya melihat sinar matahari. Namun di sini Woody mengatakan kalau itu bukanlah sinar matahari melainkan sebuah kobaran api yang cukup besar yang sedang melebur para rongsokan yang ada di tempat tersebut. Dan alhasil di sini Woody dan yang lainnya pun mau tidak mau harus segera menjauhi tempat tersebut. Di sini Latso pun melihat kalau ada sebuah tombol yang bisa menghentikan mesin tersebut. Terlihat di sini Latso yang mencoba untuk meraih tombol tersebut, dan tak lama di sini Woody dan Buzz pun mencoba untuk membantu Latso agar dirinya bisa memencet tombol tersebut. Dan sesampainya Latso di dekat tombol tersebut, ternyata di sini Latso hanya ingin mengeprank Woody dan juga teman-temannya, dan di sini Latso tidak memencet tombol tersebut dan langsung meninggalkan Woody begitu saja. Dan terlihat di sini Woody dan yang lainnya pun yang akan hampir terbakar. Terlihat di sini mereka semua yang sudah pasrah dengan takdir mereka. Dan alangkah mengejutkannya, ternyata di sini Woody dan yang lainnya pun diselamatkan oleh sebuah mesin capit, yang dimana mesin capit itu dioperatori oleh ketiga alien yang tadi terbawa oleh sebuah bulldozer. Dan sementara itu di sini Latso yang ditemukan oleh supir truk sampah tersebut, dan di sini Latso pun langsung ditempelkan di depan bumper mobil truk sampah tersebut. Dan di sini Woody dan yang lainnya pun akan menggunakan sebuah truk sampah agar segera mereka cepat sampai di rumahnya Andy. Dan sesampainya di kamarnya Andy, terlihat di sini para mainan itu pun langsung masuk ke dalam kardus agar mereka bisa disimpan di loteng oleh Andy. Dan di sini Woody pun berpamitan kepada teman-temannya dikarenakan dirinya yang akan ikut bersama Andy ke kampusnya. Dan di saat Woody sudah ada di dalam kardus yang akan dibawa ke kampus, di sini Woody pun melihat foto dirinya dan juga teman-temannya dan juga Andy. Di sini Woody pun memutuskan untuk keluar, dan ia pun memutuskan menulis sesuatu di atas kardus yang akan disimpan di loteng. Dan di sini Andy pun melihat tulisan yang ada di kardus yang akan disimpan ke atas loteng. Ternyata di sini Woody menuliskan alamat sebuah rumah, dan di sini Andy pun mengikuti alamat rumah tersebut. Ternyata di sini alamat rumah itu adalah sebuah alamat rumah milik Bonnie, dan di sini Andy pun langsung memberikan mainan-mainannya kepada Bonnie dan mengatakan kalau Bonnie harus merawat mainan-mainan itu dengan sangat baik. Dan film pun ditutup dengan Woody dan juga kawan-kawannya yang sudah menjadi mainan-mainannya Bonnie. Tamat, ending yang sangat mengwudikan.